Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera dan berkah dalem. Bersama dengan saya Romo Alip dari Paroki Kristus Raja Bajiro. Hari ini hari Minggu 19 Januari mengajak saudara-saudariku untuk bermenung bersama, di mana permenungan pagi ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Maka mari kita menyiapkan hati kita untuk bermenung bersama pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang diberikan kepada kami. Dan berilah kami karunia Roh Kudus-Mu, supaya dalam permenungan hari ini sungguh berguna bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, permenungan pada hari ini di dalam Injil mengajak kita untuk melihat bahwa panggilan kemuritan itu ditujukan kepada setiap orang, terlebih kepada kita yang telah menerima baptisan. Minggu kemarin kita merayakan pembaptisan Tuhan, dan kita diingatkan akan pembaptisan di mana setiap orang dijadikan sebagai anak-anak Allah. Dan kini kita diundang, setelah kita memiliki martabat sebagai anak-anak Allah, untuk mengikuti Kristus. Maka Tuhan hari ini memanggil para muridnya, termasuk kita juga, dengan cara yang unik, yang khas, sesuai dengan kita. Tadi gambarkan bagaimana Andreas dan juga Simon Petrus mengikuti Kristus dan dipanggil secara pribadi. Panggilan yang mempribadi ini adalah panggilan di mana setiap dari kita diajak untuk semakin setia pada firman Tuhan, setia pada tugas perutusan, yakni mewartakan Kristus. Kalau kita masih ingat pesan Paus sebelum memasuki tahun 2020, dalam beberapa catatan dia mengatakan salah satu ciri yang perlu ditempuh dan dihidupi oleh murid-murid Kristus adalah be happy atau gembira, bersukacita. Maka mari kita belajar menjadi orang-orang yang mewartakan kabar sukacita, mulai dari diri yang bersukacita. Semoga kehadiran kita dimanapun mampu membawa kegembiraan bagi banyak orang.
Kini mari kita datang kepada Tuhan, memohon karunia dan berkat-Nya. Tuhan yang baik, Engkau memberi perutusan kami untuk mewartakan kabar sukacita, kabar Injil, yakni kabar gembira keselamatan-Mu. Anugerahkanlah kami semangat untuk mampu menjadi pewarta kabar gembira dimanapun berada, dengan menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Semoga sukacita yang kami alami dan kami miliki karena kami menjadi yang semakin bermartabat di hadapan-Mu, dengan menjadikan sesama juga menjadi pribadi yang lebih bermartabat lagi dan mengalami sukacita-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga seluruh aktivitas keluarga dan kegiatan kita di hari Minggu ini diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera, berkah dalam.